Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatluna al-haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi faman yakfur fa ulaika humul khasirun. Shallallahul alaihi. Alhamdulillah, segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan begitu banyak karunia kenikmatan kepada kita. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini dalam rangka kita akan senantiasa mendapatkan curahan Allah SWT. Kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul di suatu majlis, kemudian dibacakan Al-Quran, kemudian ditadarus, ya, dipelajari, maka bagi mereka yang ada di majlis itu akan mendapatkan 4 keuntungan. Pertama adalah falahimus sakinah, akan senantiasa diberikan ketenangan. Yang kedua, khafat alaihimul malaikah, akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat Allah. Wa ghasyiatur rahmah, dan juga akan senantiasa dilimpahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya adalah wadakallahu biman indah, akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah terhadap para makhluknya yang ada di sini, yaitu para malaikat Allah. Jadi itulah insyaallah yang akan kita dapatkan dari berkumpulnya kita di 4 keuntungan. Ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi oleh malaikat Allah, kemudian dibangga-banggakan oleh Allah terhadap makhluk yang di sini, itu para malaikat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke majlis ini betul-betul nyatanya adalah hanya semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, perkenalkan ya, nama saya lengkapnya Gus Mukhlis Nasihin, ya. Dari LTQ Jenderal. Tinggal saya di Jalan Babakan Ciamis, di dekat Pemkot. Status sudah berkeluarga, ya, alhamdulillah, baru punya anak 2. Istri baru 1. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah tahu definisi Al-Quran secara bahasa? Bacaan. Jadi Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan, ya. Nah, kalau secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir sebagai mukjizat dan dinilai menjadi sebuah nilai ibadah bagi yang membacanya. Itu kata para ulama mendefinisikan Al-Quran itu jadi gini. Secara etimologi Al-Quran adalah bacaan. Secara terminologi adalah huwa kalamullah yu'izul munazzalu, ya, biwasitati Jibril alaihissalam bitawaturo al-mutabadu bitilawati. Kalam Allah yang diberikan kepada Rasulullah sebagai mukjizat dan dinilai secara mutawatir. Mutawatir itu adalah kesepakatan banyak orang mustahil untuk berdusta, itu mutawatir, ya.
Kemudian al-mutabadu bi tilawati, dan menjadi sebuah nilai ibadah bagi yang membacanya. Ya, seperti itu. Nah, yang menjadi ibadah seperti apa? Ya, itu yang tadi saya di pembukaan membaca surat Al-Baqarah ayat 121 ya. Jadi alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang berikan kitab kepada mereka ya, yatlunahu haqqa tilawati, kemudian mereka membacanya dengan hak-hak bacanya. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Fama yakfur, dan barang siapa ingkar ya, ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi menjadi sebuah nilai ibadah ketika membacanya adalah tadi haqqa tilawati, sesuai dengan hak-hak bacanya. Atau mungkin bagi kita yang sudah pernah belajar tajwid, sesuai dengan tajwidnya. Nah, istilahnya mungkin sekitar saya juga ikut dulu mulai belajar itu sekitar 2002-an ya. Yang namanya tahsin ya. Seperti apa, yang kayak gimana. Ternyata ketika itu siapa awal kali belajar merasa apa ya, karena merasa selama ini saya sudah terbiasa mengajar Iqra ya, anak-anak yang juga belajar Al-Quran. Ternyata pas begitu tes katanya kan biar lebih mantap diawali dari level pertama aja. Sampai itu kan bertanya kenapa? Ternyata pas begitu pertama kali masuk, ternyata di surat Al-Fatihah pun masih banyak salahnya. Dan dari sanalah dan ternyata kalau tajwid dengan tahsin itu sangat berbeda sekali ya. Biasanya kalau tajwid, belajar tajwid itu kesannya menyeramkan. Karena apa? Harus menghafalkan istilah-istilah, kemudian sebangsa nikmat ya, kemudian dan sebagainya. Nah, kalau tahsin itu lebih apa ya? Kedengarannya juga lebih enak, dan nanti kesan juga tidak menakutkan. Maka nanti insyaallah porsinya ya, angka yang akan kita pelajari di tahsin itu adalah 70% praktek ya. Kemudian 30%-nya teori. Yang ada terkait dengan tahsin. Nah, sekarang melanjutkan tadi ketika apa itu tahsin dan kenapa kita harus belajar tahsin. Tahsin secara bahasa adalah membaguskan, menyempurnakan ya, memperbaiki secara bahasa. Agar bacaan Al-Quran menjadi tartil ya. Karena tadi kan selain dalilnya tadi di Al-Baqarah 121 juga di surat Al-Muzammil ayat 4, Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Nah, di sana dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata kerja perintah atau fi'il amar. Kata para ulama, kalau dalam firman Allah itu terdapat kata kerja perintah, maka itu kategorinya wajib, sama dengan wajibnya menegakkan sholat 5 waktu ya. Pokoknya sama dengan wajibnya kita melaksanakan rukun iman, rukun Islam yang 5 itu tadi. Namanya kan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, kemudian seperti apa tahsin itu atau bagaimana? Jadi hasana yuhasinu tahsinan ya. Sebenarnya secara bahasa sama juga, tahsin itu adalah tajwid juga ya. Hanya tadi mungkin karena untuk menghilangkan kesan bahwa belajar tajwid itu menyeramkan, menakutkan, maka diganti istilah dengan tahsin ya. Nah, Ustaz Abu Robani, saya lupa tadi kenapa bukunya Pak. Pas baca ini udah di rumah baca, agak ada lupa itu. Nah, insya Allah mungkin di depan ya, mulai sekitar tahun 92 dan itu ya bereksperimen langsung menemukan metode yang namanya tahsin tartilah ya. Jadi ketika itu beliau kurang lebih selama 10 tahun mengajar, lahirlah metode tahsin tartilah. Dan sekarang sebenarnya sudah banyak ya lembaga-lembaga kayak Akademi Hati, ada Maflis, ada Tarki, ada Teki, ada Alban dan sebagainya. Itu di antaranya. Jadi insya Allah karena ini paketnya adalah selama kurang lebih kita akan belajar 4 bulan ya. Ini adalah produk pertama. Jadi di Jena itu ada 4 produk. Ada Pratahsin ya, itu bagi mereka yang sama sekali masih belum kenal huruf ya. Kemudian Tahsin bagi mereka yang sudah lancar baca ya, kemudian untuk membaguskan bacaan di Tahsin. Lalu nanti ada Tadarus, adalah bagi mereka yang sudah ingin mencoba
membaca Al-Quran itu 1 juz sehari, sehingga menjadi rutin setiap bulan itu khatam. Jadi dalam setahun itu 12 kali khatam. Kemudian ada pratahfidz, adalah persiapan untuk menghafal 30 juz. Nanti bisa menghafal sebagian di antaranya juz 30 atau ayat-ayat pilihan. Itu di antaranya yang ada di produk digital. Oke, sebelum dilanjut ada dulu pertanyaan. Bapak, Ibu sekalian, enggak? Mungkin ini Pak, karena mungkin basic kita cara bahasa Al-Quran mungkin ya nggak sama gitu. Mungkin ada yang baru mengetahui huruf bagaimana dan kelanjutannya. Itu yang metode di sini tuh apakah dari dasar atau dari, kan ada tasin itu kan, dan tasin, lalu ada tasin edisi lengkap itu. Itu dipakai di sini mana dulu gitu. Oh iya gini. Kan basicnya nggak sama gitu kan. Karena kemarin kan permintaan jadi juga adalah untuk mengajar berarti untuk yang level 2 Pak ya, untuk yang setelah bisa baca, jadi kan yang tahsin. Nah misalkan kalau misalkan nanti ada yang belum bisa, nggak apa-apa sekarang ikut aja dulu. Mungkin nanti kalau ini ya bukan berarti apa tidak boleh ikutan, ikut aja dulu nanti seperti apa. Insyaallah tahsin ini sebetulnya adalah untuk melancarkan dan perbaikan bacaan. Misalkan kalau ada di antara jamaah di sini ada yang belum bisa baca sama sekali, insyaallah pun insyaallah kami juga akan melayaninya. Nah itu ya, di antaranya tahsin ini lahir karena ada 4 kesalahan yang terjadi ketika kaum muslimin membaca Al-Quran, ya, khususnya umumnya, khususnya kita. Itu 4 kesalahan tersebut. Pertama adalah tidak konsisten di dalam membaca mad atau yang bacaan panjangnya 24. Kedua adalah tidak konsisten di dalam membaca gunna. Ketiga, vokal yang tidak sempurna. Ya. Yang keempatnya adalah sering membaca huruf-huruf yang sakinah atau yang sukun menjadi mantul, ya, selain yang harus mantul. Dan itulah 4 kesalahan yang akan kita perbaiki ya di tahsin dasar ini. Kemudian penyebabnya apa? Juga ada 4 penyebab kesalahan yang terjadi. Pertama adalah kebiasaan yang turun temurun, ya. Kemudian yang keduanya adalah karena pembelajaran yang tidak metodologis. Ya, ingatlah mungkin dulu juga saya sebenarnya ketika SMP sudah hafal ya yang namanya tajwid. Tapi ketika dipraktekkan itu jauh dengan teori yang dipelajari. Makanya di sini insyaallah nanti kan lebih banyak praktek daripada teori. Maka kita juga akan coba menghilangkan istilah-istilah yang menyeramkan tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah lebih mengutamakan irama daripada kaidah. Yang paling fatal adalah karena memang bacaannya belum lancar sehingga yang tadinya tidak panjang karena sambil mikir dibaca menjadi panjang. Nah itu. Insyaallah itulah yang akan kita coba perbaiki di 4 pertemuan ke depan ya, di level pertama ini. Tentang perbaikan yang 4 tadi. Jadi bagaimana kita biar konsisten ketika membaca bacaan yang panjangnya 2 rakaat. Ya. Kedua, bagaimana kita bisa konsisten ketika membaca guna. Ya. Kemudian ketiga menggunakan pengucapan vokal. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah memperbaiki huruf-huruf yang sering dibaca menjadi mantul, ya, yang memang tidak mantul. Nah sekarang silakan Bapak yang sudah membawa dibuka surat Al-Fatihah dulu ya. Kemudian kasroh bertemu dengan ya mati atau kasroh yang berdiri, dhamma bertemu dengan waw mati atau dhamma terbalik. Ini untuk yang standar nasional ya, Al-Quran yang cetakan Indonesia. Kalau Al-Quran standar internasional itu biasanya di sini dipakai alif kecil ya, alif kecil. Kemudian di sini ada ya kecil, di sini ada waw kecil. Untuk yang cetakan Timur Tengah atau standar internasional seperti itu. Nah khusus untuk bacaan yang ini biar seimbang ya, atau seragam bacanya dengan cara diayu. Katakan gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak diayun, itu yakin pasti akan tidak seimbang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dulu saya sebelum belajar tasawuf seperti itu bacanya. Jadi antara la dengan to itu mungkin sama, tapi di ujian enggak. Nah, tapi dengan diayun insyaallah yang bacaan panjangnya 2 harokat itu akan seragam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketinggalannya di sini. Di O karena doma bertemu dengan waw ya, mati. Kemudian di la ada patah berdiri. To patah bertemu dengan alif. Di sini lebih panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya dilepas aja, jangan ditahan, biar lebih ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari tahun sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sebelah sini dulu, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sebelah sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mau enggak? Berdua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih irama yang lama ya. Apa karena kan yang baru pertama kali. Memang saya kan nggak kebayang. Kita sudah tahunan kan, sudah mendarah daging dengan irama itu. Nah, ini kan sekarang baru pertama kali. Wajar. Sama nanti panggilan ke depan kita akan merubah kebiasaan itu dengan kebiasaan lebih baik. Oke, sama-sama dari tahun sampai ayat ketiga ya. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Berikutnya. Ayo kita lanjut. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya, kalau Fatihah kan hafal insya Allah. Lagi apapun kita misalkan baca Al-Fatihah itu tidak akan kita kemana-mana. Beda dengan ketika kita baca atin, tiba-tiba ujungnya jadi asri. Karena awalnya asri, ujungnya jadi atin. Gitu kan? Oke, biar ini kita buka surat ke-23 ya, surat Al-Mu'minun. Halaman 432 kalau tidak salah. 342. Ya, sudah 3. Halamannya halaman 342 ya. Nah, kalau tahun tadi sama ya ini halamannya. Halaman 342. Sudah ketemu semuanya? Baik ya, perhatikan dulu. Saya mungkin kasih contoh 2 atau 3 kali, perhatikan. Terutama yang ini ya, yang bacanya di ayun. Selain itu, pokoknya diabaikan dulu. Pokoknya yang ada patah bertemu dengan alif, ada patah berdiri, kasrah bertemu dengan ya, kasrah berdiri, doma bertemu dengan waw atau doma terbalik. Itu perhatikan itu dulu. Selain itu diabaikan aja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang terakhir apa yang 11-nya boleh ya? Boleh dibagi 2 atau sekaligus. Itu tergantung kesiapan napas kita ya. Dengan sekali lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Faman ibtagha Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على فإنهم غير ملومين أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
Jadi kita lihat ya ayat pertama ya, qad aflahal mu'minun ya, di sana semuanya hanya terakhir aja lebih panjang. Yang pertama, ayat kedua, allazi ada kasroh bertemu dengan ya mati ya. Fi di sana ada kasroh bertemu dengan ya mati. Sola ada patah berdiri ya. Khasyi'un patah bertemu dengan alif ya. Khasyi'un lebih panjang ujungnya. Wallazi kasroh bertemu dengan ya. Anil lagwi muridun ya. Itu lebih panjang ujungnya ayat-ayat. Wallazi kasroh bertemu dengan ya. Lizaka ayat keempat ya. Lizaka ada patah berdiri. Fa patah bertemu dengan alif. Lun lebih panjang. Wallazi kasroh bertemu dengan ya. Lifuru doma bertemu dengan wawu ya. Ha di sana ada patah berdiri. Hafidhu lebih panjang ujungnya. Illa patah bertemu dengan alif cukup di ayun. Ala lebih panjang ya di sana. Bunyinya illa ala lebih panjang. Azwa di ayun juga ya karena patah bertemu dengan alif. Auma 5 cukup 2 harakat di ayun. Aima juga di ayun. Fa innahum wa malumin itu tidak lagi selain ujungnya lebih panjang. Pamani betawo ayun ya. Waro lebih panjang. Za ayun. Faula lebih panjang ya. Umul'a ayun. Nun ujungnya lebih panjang. Wallazi ayun. Li amana ya ma sama na di ayun dua-duanya. Wahdihim ra'un ra'nya di ayun. Wallazi sama ya. Kasroh bertemu dengan ya. Ala patah berdiri. Solawa patah berdiri ya. Yuha patah bertemu dengan alif. 9 ya. 10. Ula lebih panjang. Kumul wa patah bertemu dengan alif di ayun. Allazi kasroh bertemu dengan ya. Yanisu doma bertemu dengan wawu. Firdaus di sana lebih panjang. Hum fiha fi ya ada kasroh bertemu dengan ya. Ha patah bertemu dengan alif. Kho patah berdiri ya. Kho itu lebih panjang. Jadi cukup sementara ini kita teorinya hanya dulu ya. Patah bertemu dengan alif atau patah berdiri ya. Kasroh bertemu dengan ya atau kasroh berdiri. Doma bertemu dengan wa atau doma terbalik. Nah, sebentar pokoknya setiap kita membaca yang ini cukup di ayun biar bisa seimbang antara bacaan yang banyak satu dengan yang lainnya. Baik, kita sama-sama dari Al-Fatihah ya, sampai beres, kemudian nanti sambung ke sini ke surah Al-Fatihah. Mungkin untuk ngomong ini sama ya dari Al-Fatihah sama Mubino, nanti sekarang bareng dulu, nanti berikutnya dibagi 2, bagi 3 dan nanti begitu. Ya dan itu yang ayat ke-6 ya. itu fa'in nahum ini tuh selalu dibaca dari 2 rakaat ya. Nah itu nanti itunya akan ketemu penjawabnya apa nanti di pertemuan berikutnya. Ya, ini belum masuk. Sekarang pokoknya ini dulu. Yang lain? Kalau bahasa ulai kan ada wawunya tapi tidak panjang. Nah itu pengecualian itu wawu itu hanya sebagai aksesoris ya. Jadi bunyi itu tidak dibaca panjang. Kayak ulul albab atau ulaika itu di sana karena ada istilahnya apa, ada siplun nanti akan ketemu di pertemuan berikutnya. Pokoknya untuk yang di sana itu tidak dibaca panjang. Walaupun ada wawunya. Doma sebetulnya ada wawu. Ada lagi yang lain? Kalau ada kita dari Al-Fatihah ya. Al-Fatihahnya diawali dengan ta'awun, nanti al-mu'minunnya cukup basmalah. Oke, sama-sama dari ta'awun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman irtaqa والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dan sebelah sini ya, amunan ya, tapi dari tangan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman irtaqa dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim raa'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika
bacaan setiap hari yang harus kita baca ya. Kenapa demikian? Kan tadi para ulama menyebutkan ada 5 kewajiban sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Pertama, kewajiban membaca, kewajiban memahami, kewajiban mengamalkan, kewajiban menghafal, dan kewajiban mengajarkan untuk mengamalkannya. Nah, tentu saja membaca harus menjadi gerbang pertama dan utama untuk menuju ke kewajiban-kewajiban berikutnya. Saya berkenan dengan seorang yang ininya langsung dia ke pemahaman. Sudah kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, karena memang dia berangkatnya dari pemahaman dulu, jadi tidak ada kemauan untuk memperbaiki bacaan. Nah, jadi kan kenapa? Karena tadi kata Allah di Al-Baqarah 121 kan, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun. Jadi sebetulnya ketika kita membaca dengan bacaan yang benar, itu salah satu bentuk keimanan kita terhadap Al-Quran. Nah, kata Allah kan, "Famayakbur", barang siapa yang ingkar, ini kan, buat apalah misalkan baca kudu bagus-bagus teuing gitu kan, harus ini, yang penting mah paham. Berarti mengingkari ayat ini, otomatis kan begitu. Berarti kan makanya idealnya adalah membaca, memahami, mengamalkan, menghafal dan mengajarkan seperti itu. Karena tadi ada seorang yang tadi kan yang kenal, jadi beliau itu langsung dari berangkatnya ke pemahaman. Jadi membacanya hanya seala kadarnya. Itu juga, tapi kan otomatis secara kalau dilihat dari Al-Muzammil ayat 4 ketika Allah berfirman waratilil Qur'ana tartila, maka baca Al-Quran dengan tartil. Ya, tartil itu adalah dengan teratur, ya dengan, karena kan sekali lagi pengertian tartil itu kalau Imam Ali menyebutkan adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqufi. Jadi disebut dengan tartil adalah pengucapan huruf dengan betul, dengan benar, kemudian juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran itu tidak sebagaimana kitab atau buku-buku pada umumnya ada tanda titik, koma, dan sebagainya. Misalkan kita pernah nggak menemukan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tanya di dunia, nggak ada kan? Padahal itu adalah bentuk sebuah pertanyaan yang tidak perlukan jawaban. Ya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah bentuknya kalimat tanya. Tapi kan tidak ada di sana. Nah, ketika kita sudah mempelajari tes ini, insya Allah nanti kita akan tahu di mana kita berhenti, kapan kita harus memulai lagi. Itu biasanya. Nah, makanya sekali lagi insya Allah nanti ketika kita sudah mulai belajar ini, karena kan sekali lagi kita lebih lama waktu dengan lagu yang saka ya. Saka itu apa? Saka daek ya, saka ingat gitu. Lagunya lagu itu jadi tidak ada aturan. Jadi minimal ketika kita sudah tahu yang diayun dan lebih panjang, itu secara otomatis dengan sendirinya membawa irama. Misalkan ketika kita belajar irama khusus untuk baca Al-Quran ya, itu akan lebih ini lagi. Maka tidak bisa lagi itu dilakukan dengan lagam Jawa atau misalkan dengan pupuk nanti enggak. Tapi memang bawahnya adalah seperti itu. Itu tadi. Yang kedua, menjadi sebuah nilai ibadah bagi yang membacanya. Ya, kenapa? Tadi kan kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Fal hasanatu falahu asyru amsalihha. Dan setiap satu kebaikannya itu Allah gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Kata Rasulullah, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Misalkan gini, ketika kita saking malas-malasnya terus baca Al-Quran, tapi misalkan Musa, baca tahun, baca Bismillah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahu alazim. Dengan seperti itu kita sudah mendapatkan 220 kebaikan. Dari mana coba kira-kira? Bismillah ada berapa huruf? 19. Tambah alif lam mim 3 huruf kali 10. 220 kali kebaikan dari Allah akan berikan kepada kita. Ya,
Insya Allah. Tapi dengan ketika kita dengan ikhlas hanya semata-mata menghargai Allah, insya Allah akan lebih banyak lagi. Kalau misalkan kita hitungan dari hadis tadi ya, satu huruf, satu kebaikan, setiap satu kebaikannya Allah melipat gandakan di 10 kali kebaikan. Makanya di antara yang bisa membandingi sedekah adalah hanya tilawah Al-Quran. Bayangkan misalkan kalau nanti ke depan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran itu 1 juz sehari, sehingga bisa rutin setiap bulan itu khotam. Dalam setahun kita bisa 12 kali khotam. Insya Allah kita akan mengumpul-ngumpul banyak tabungan kebaikan untuk nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mulai besok dan seterusnya ya upayakan Bapak Ibu sekalian, ada PR dari saya adalah membaca Al-Quran minimalnya 1 lembar atau 2 halaman ya. Untuk tadi melatih yang ayun, karena kan sekali lagi kita lebih banyak kebiasaan yang lamanya ya. Nah, jadi di praktek di sini ada tadi ya, misalkan untuk mengambil suaranya biar gimana lagi kan, misalnya gini, kalau sama-sama biasa bisa bareng ya, bisa seragam, bahkan sama-sama terdengar enak tuh misalkan ya, terdengar enak kedengarannya. Tapi ketika main sendiri kok kemana sih lagu yang tadi malam itu gitu. Itu karena kita lebih banyak dan lebih lama waktu lagunya lagu Saka Ingat Saka Dayak. Makanya nanti insya Allah ketika misalkan kita lupa ininya, ini ada Al-Fatihah dari mulai tahun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sana nanti akan makanya misalkan ketika nanti di rumah lupa lagi misalkan lagu yang hari ini malam ini baca ketika di rumah jadi nggak ada lagi, nggak apa-apa ya, baru sekali pertemuan ya. Nanti ketika kita sudah sekian kali pertemuan itu akan terbiasa, karena kan sekali lagi kebiasaan itu akan menjadikan kita terbiasa. Makanya sekali lagi kita kan karena kita kebiasaan dengan irama yang salah. Tadi kan 4 kesalahan tadi, kebiasaan yang turun-temurun, pembelajaran yang tidak metodologis ya, kemudian lebih mengutamakan irama daripada kaidah. Yang kedepannya adalah karena memang faktor bacanya belum lancar. Jadi yang memang bacaannya tidak panjang karena sambil mikir menjadi panjang, itu penyebabnya sendiri. Insya Allah dari mulai di malam hari dan seterusnya kita mencoba untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran minimalnya dari sisi baca dulu ya. Bahkan sekarang kan insya Allah sudah banyak fasilitas yang untuk mengantarkan diri ke pemahaman. Misalkan ketika kita sudah terbiasa misalkan baca 2 halaman, kemudian kita baca terjemahnya 1 halaman, insya Allah itu Allah akan memberikan kepada kita pemahaman sekitar 10-20% dari yang kita baca. Hanya baca terjemahan saja. Lebih misalkan ketika kita ada upaya untuk memberi tafsir. Sekarang kan sudah banyak tafsir-tafsir Allah sudah diterjemahkan. Itu juga untuk mengatakan pada pemahaman. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan 5 kewajiban tadi. Apa saja? Membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, dan mendawakan atau mengajarkannya. Insyaallah seperti ya. Jadi sekali lagi, hari ini kita dalam posisi yang sebaik-baiknya umat. Ya, sebaik-baiknya kalian, kata Allah, khairukum ya wa alaman Quran, sebaik-baiknya adalah yang belajar dan mengajarkan Allah. Jadi tidak ada artinya saya kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, dan tidak ada artinya Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada saya. Jadi masing-masing antara saya pribadi dengan Bapak sekalian itu kategorinya adalah khairukum. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam kondisi seperti itu. Makanya sekali lagi tentu saja kan fondasi amal setiap itu adalah yang namanya niat. Makanya kan di surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Dan tidak akan memerintahkan kalian untuk melakukan ibadah kecuali dengan semurni-murninya, mukhlishina lahu-din. Ya. Hanya dalam di hadis Arba'in hadis nomor pertama disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya. Nah, makanya sekali lagi mudah-mudahan dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini tidak ada niatan-niatan lain selain niatnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan
ini menjadi fondasi amal kita semua, karena inilah yang menjadi jadi dan tidaknya amal kita. Makanya kan kata Rasulullah, kata para ulama, ada dua persyaratan amal kita itu diterima sah secara syar'i. Urusan diterima dan tidaknya adalah bukan wilayah kita, tapi urusan. Tapi yang pertama adalah ketika kita melakukannya dengan sepenuhnya hanya semata-mata mengharap ridho Allah atau lillah tadi ya, ikhlas tadi. Kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Nah, misalkan ketika salah satunya tidak ada, berarti secara sah saja tidak tercapai. Lebih-lebih ketika diterima atau tidaknya itu sudah bukan wilayah kita lagi. Makanya penuhilah dua persyaratan tadi ya. Setiap kita melakukan amal harus dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lakukanlah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kenapa ini pun salah satunya gitu? Karena dulu Rasul pun kan gini, Rasulullah langsung diajari oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah juga tidak semua sahabatnya langsung diajarkan Al-Quran. Hanya mereka-mereka yang memang spesialis ada kelebihan dalam Al-Quran. Ada yang namanya Ibnu Mas'ud ya, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ada yang namanya Zaid bin Sabit. Nah, baru mereka itulah mengajarkan kepada sahabat yang lain. Nah, makanya kan yang paling ideal adalah ketika belajar dengan cara talaki ya. Ada yang kita membaca, kemudian ada yang perhatikan, membetulkan bacaannya yang mana yang salah, yang mana yang tidaknya. Insya Allah inilah menjadi langkah awal kita untuk mencoba merengkuh ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dari kita berinteraksi dengan Allah, minimalnya dari sisi kita mulai dengan membacanya ya, dengan perbaikan bacanya. Insya Allah nanti ketika ini sudah dijalankan, maka mudah-mudahan Allah nanti akan juga memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan kajian berikutnya, memahaminya, mengamalkannya, menghafalnya, juga mengajarkannya untuk melakukannya. Ya seperti itu ya. Oke, sebelum ditutup ada dulu pertanyaan mungkin barangkali. Ya, main. Apa? Oh iya. Jadi gini, ketika ini yang bacaannya 2 rakaat tuh ya, 2 rakaat itu atau 2 ketuk mungkin ya kalau dalam berirama antara itu 2 ketuk. Jangan gini. Makana, ini kan patah bertemu dengan alif bu ya. Ini menjadi panjang. Nah, cukup panjangnya menjadi 2 ketuk aja. Makana. Ketika membaca patah bertemu dengan alif atau ada patah berdiri, misalkan ada ini Adama. Nah, ini adalah juga sama hanya dibacanya hanya 2 rakaat atau dengan 2 ketuk saja. Adama. Kemudian berikutnya adalah ketika kasroh bertemu dengan yamati. Misalkan tadi fiha atau fi ya, di mu'minun ya, alladzina fi salatihim khashi'un. Itu juga bacanya cukup di ayun saja atau 2 ketuk ya. Kenapa? Itu adalah salah satu metodologi agar ketika kita membaca yang 2 harokat di sini dengan yang di sana itu sama. Tidak panjang sebab yang ini misalkan pas, yang ini enggak. Nah, ayunan itu sebenarnya adalah metode awal. Nanti ketika kita sudah biasa dengan sendirinya, otomatis tidak harus misalkan dengan gerakan kepala atau harus hitung-hitung dengan jari enggak, dengan sendirinya. Gitu. Misalkan kan nggak mungkin misalkan ketika lagi imam misalkan. Ya saya tanya melahirkannya kan tadi kan bulan kan nggak Pas punya, pas punya. Oh, punya itu kenapa nggak panjang? ya karena kan tadi diajarnya kan 2 bentuk kan kalau doa Salah satunya kan di sana tidak ada tanda sukun bu, di u itu salah satunya. Nanti keterangan lebih lanjutnya adalah insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Kalau itu kenapa nggak panjang? Salah satunya karena memang tidak ada tanda sukunnya. jadi harus ada tanda sukun. Nah, kalau ulang ke itu. Yang lainnya enggak? Kalau yang
kan itu yang namanya ayun, kan? Sebenarnya kan mendengar itu, ketika mendengar dan membaca itu sebenarnya seperti ini. Makanya kan sebenarnya kan hanya kurang lebih misalkan ketika misalkan saya Suraimiyah atau Al-Ghamidi gitu ya, atau Amatur gitu ya, atau yang lain kan sebenarnya bisa beberapa jenis dulu ketika itu kan mendengarkan, sering mendengar nada seperti itu, ternyata inilah dalam misalkan dengan cara diayu belajar menghafalkan. Jadi masalah saja kan tadi untuk membiasakan dengan mendengar, maka sekarang dikuatkan dengan ini, dengan teori apa? Nah, maka itu untuk menunjang tidak misalkan menguatkan apa gitu bisa. Maka yang lainnya ini kosong itu murotal itu dari sana murotal itu. Nanti menuju ke arah sana, jadi biar bacaan kita itu menjadi tadi menjadi takdir apa ya. Jadi kan dengan sebenarnya dengan ketika kita belajar irama pun ketika sudah pas ya kayak ini kan dengan sendirinya. Yang lebih mungkin nanti ketika kita kuatkan dengan irama itu. Jangan balik belajar irama dulu ya Pak. Itu jangan irama dulu karena kan nanti ketika irama dulu itu biasanya susah dibetulkan ya. Saya pernah ngajar ya sekelompok majelis taklim, kemudian ada istilahnya 12 orang itu sudah belajar itu irama dulu. Ketika dengan malah dah cara ini sudah enak ini susah gitu betulnya itu kan belajar. Nah itu Pak, kalau saya punya dari itu karena udah terbiasa belajar dari misalkan MP3 ya, salah satu misalkan ada yang apa Asudais misalkan itu udah terbiasa misalkan mengikut yang itu gitu. Cuma nggak apa-apa kan karena ini Itu dari sana itu pas Asudais itu kan itu yang maksudnya. Nah jadi maksudnya ketika belajar ini jadinya nggak boleh gitu. Nah, makanya bisa ini pas Pak. Kalau misalkan kita ini sudah amat misalnya kalau misalnya Rasid itu ininya masanya kan gini. Nanti kita akan mengenal kecepatan macam itu, ada yang lambat ya, ada yang agak lambat ya, ada yang cepat, ada yang lebih cepat. Misalkan kan kayak Asrem ya, itu lebih cepat bacanya. Kalau misalkan yang ini adalah Ali Bastar itu kan lebih lambat. Kan nanti itu ada 4, ada murotal ya, ada takib ya, ada pokoknya ada 4 ya jenis kecepatan macam itu. Nah, nanti misalkan itu yang mana itu 4-4-nya bisa dipakai sepanjang tetap karena kan mereka itu mengacu ke kaidah. Jadi nanti Bapak bisa ini kan kalau misalkan yang bisa seperti ini biasanya ke Sains Arif itu dengan yang kita apain seperti itu ini juga kecepatannya begitu. Tadi sudah ya sudah sama juga itu. Dia akan tidak akan terlalu tidak akan terlalu jauh ya. Karena memang Ustaz Abu sendiri pun menemukan ini dari sering mendengar para imam-imam tengah itu. Makanya berarti kita ayun. Misalkan nanti kan insya Allah nanti berikutnya ada ini ditahan dari sana awalnya menemukan itu tasik tadi itu. Jadi tidak akan hanya mungkin pas awal-awal asa beda gitu sebenarnya enggak. Ya mungkin kalau tidak ada ya sementara pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Kita dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.